Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada mata kuliah National Heroism kali ini dan pada coursework kedua ini, kelompok kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi yang paling utama dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Jadi, negara-negara, terutama seperti Indonesia, yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, membutuhkan suara rakyat dan membutuhkan dukungan rakyat dalam memutuskan suatu keputusan ataupun sebuah kesimpulan. Negara yang menganut demokrasi, tanpa adanya rakyat, mereka tidak bisa secara langsung mengambil sebuah keputusan tanpa adanya pertimbangan dari rakyat. Jadi, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan memiliki posisi tertinggi dalam menentukan keputusan dan kesimpulan yang nantinya akan diambil untuk tingkah sebuah negara. Demokrasi, istilah ini datang dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan juga kratos yang artinya kekuasaan. Yang kalau kita artikan secara harafiah artinya adalah pemerintahan oleh rakyat. Jadi walaupun negara demokrasi memiliki perwakilan, memiliki pemerintahan, namun tetap pemerintahan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Jadi segala sesuatu yang diputuskan untuk dilaksanakan dalam suatu negara harus melalui suara rakyat yang paling utama. Berikut ini beberapa poin-poin penting tentang demokrasi, yaitu dalam demokrasi rakyat dianggap sebagai sumber utama kekuasaan politik. Jadi, politik ini itu tetap mengutamakan rakyat dalam sebuah musyawarah, dan musyawarah itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk memutuskan sebuah keputusan, dan musyawarah merupakan sebuah poin penting yang harus dilaksanakan dalam sebuah kegiatan demokrasi. Dan juga demokrasi ini sangat menjunjung hak asasi manusia. Kenapa sangat menjunjung hak asasi manusia? Karena demokrasi ini menjunjung tinggi suara rakyat, apapun pendapat rakyat. Dan setiap adanya pendapat rakyat itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi, demokrasi ini disebut menjunjung tinggi hak asasi manusia karena demokrasi sangat mempertimbangkan apapun yang menjadi suara rakyat dan sangat mengutamakan apa yang diputuskan oleh rakyat. Nah, seperti apa sih kira-kira praktek demokrasi yang ideal? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa demokrasi itu sangat mengutamakan suara rakyat, jadi praktek demokrasi yang ideal tentunya adalah praktek demokrasi yang mengutamakan suara rakyat dan mendengarkan setiap suara rakyat yang keluar. Jadi tentunya praktek demokrasi yang ideal ini itu harus mempertimbangkan seluruh suara rakyat yang keluar, kemudian dibicarakan, didiskusikan, dan kemudian diputuskan sesuai dengan musyawarah sesuai dengan pertemuan mufakat yang sudah dilaksanakan. Dan partisipasi dalam musyawarah ini, rakyat dapat berpartisipasi dalam berbagai forum musyawarah untuk membahas isu-isu penting. Jadi, praktik demokrasi yang ideal tentunya haruslah menjadi pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Dan juga harus ada jaminan bahwa praktik demokrasi tersebut tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan itu tadi, mengutamakan rakyat dan mengutamakan bagaimana keinginan rakyat. Dilanjut. Lalu, apakah saat ini Indonesia telah melakukan praktik demokrasi yang tepat? Secara umum, Indonesia telah berupaya menjalankan praktik demokrasi seperti melalui pemilu langsung, kebebasan berpendapat, serta partisipasi publik dalam berbagai kebijakan. Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya tepat. Next slide, please. Next, boleh, Tika. Halo. What happened? Next. Yes.
Oke, salah satu contohnya adalah pada Maret 2025, DPR RI mengamandemen Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer dalam ranah sipil, yang memungkinkan perwira militer aktif menduduki lebih banyak posisi di pemerintahan sipil tanpa harus pensiun dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga-lembaga strategis seperti Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hal tersebut menuai kritik tajam dari aktivis HAM dan pengamat politik yang menilai kebijakan tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan menghidupkan kembali doktrin dui fungsi militer ala Orde Baru. Protes mahasiswa dan masyarakat sipil pun bermunculan di berbagai daerah untuk menolak dominasi militer dalam urusan sipil. Next, please. Adapun 5 poin plus demokrasi di Indonesia yang saat ini sedang berjalan. Poin satu, pemilu langsung dan terbuka. Rakyat dapat memilih langsung presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat. Hal ini mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Poin yang kedua, kebebasan berekspresi. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan opini, baik melalui media sosial, aksi demonstrasi, maupun media massa. Lalu di poin ketiga, ada partisipasi politik yang meningkat, yaitu banyaknya kalangan, termasuk generasi muda, terlibat dalam kampanye diskusi politik hingga menjadi calon legislatif. Lalu di poin keempat, adanya mekanisme check and balance, yaitu lembaga-lembaga negara seperti DPR, MK, dan BPK berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Lalu di poin kelima, keberagaman diakomodasi, yaitu sistem demokrasi memberikan uang bagi, bagi berbagai sorry, di poin kelima, keberagaman diakomodasi, yaitu sistem demokrasi memberikan ruang bagi berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya untuk terwakili dalam sistem politik agar memiliki kesempatan yang sama. Di poinnya, lalu selanjutnya ada 5 poin minus yang akan dijelaskan oleh Kak. Oke, jadi walaupun demokrasi ini memiliki kelebihan, namun demokrasi ini tentunya juga ada sisi dari poin minusnya. Yang pertama yaitu adalah politik uang. Jadi di Indonesia ini masih banyak sekali kejadian-kejadian negatif soal demokrasi, terutama tentang politik uang, di mana suap ini masih sering sekali terjadi berupa pemberian uang, barang atau janji-janji lainnya, itu juga masih banyak terjadi terutama di tingkat daerah, dan ini dapat merusak kualitas demokrasi, termasuk korupsi juga tentunya. Lalu yang kedua yaitu ada penyelewengan kekuasaan. Jadi, pemerintahan di Indonesia ini kekuasaannya masih dianggap tidak netral, masih berat sebelah, dan tidak memandang luas tentang kekuasaan itu sendiri, dan tidak memandang luas bagaimana keinginan rakyat, bagaimana keputusan yang sudah diberikan oleh rakyat. Jadi, kekuasaannya ini, kebijakannya ini cenderung berpihak kepada elit tertentu yang biasanya nantinya juga akan menguntungkan satu pihak saja tanpa memikirkan satu pihak yang lainnya. Lalu kemudian yaitu demokrasi oligarkis yang dari dulu sampai sekarang masih terus terjadi di Indonesia. Partai politik dan kekuasaan ekonomi masih dikuasai oleh segelintir elit atau keluarga politik, sehingga membatasi regenerasi dan representasi rakyat. Jadi, kabinet-kabinet politik yang masih memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan keluarga itu juga dapat merusaknya demokrasi karena dengan berhubungan langsung dengan kabinet yang masih memiliki hubungan keluarga, di mana mereka memiliki satu visi dan satu misi yang mungkin belum tentu sesuai dengan apa yang diputuskan oleh rakyat dan apa yang disuarakan oleh rakyat. Dan karena hal itulah ini bisa merusak demokrasi karena hanya mementingkan apa yang sudah diputuskan oleh kabinet keluarga dalam politik tersebut tanpa memikirkan apa yang sudah disuarakan dan yang sudah diutarakan oleh rakyat. Lalu yang keempat ada pembatasan kebebasan pers. Jurnalis dan aktivis masih menghadapi intimidasi, ancaman, atau bahkan kriminalisasi karena kritik terhadap pemerintah. Padahal, balik lagi, demokrasi ini harusnya sangat mempertimbangkan dan sangat mengutamakan
apa yang disuarakan oleh rakyat. Namun, ketika rakyat kritis dalam bersuara kepada pemerintah, malah diancam dan malah diberikan sesuatu yang kriminal, diberikan sebuah sesuatu yang dapat mengancam nyawa bahkan kepada mereka semua yang memberikan kritik. Padahal seharusnya pemerintah dapat menerima dengan positif kritik tersebut dan juga harusnya tidak terlalu mempertimbangkan apa yang sudah disuarakan oleh rakyat apabila memang hal tersebut tidak bisa diubah oleh pemerintah itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu minimnya pendidikan politik masyarakat. Bahkan sampai sekarang pun mungkin belum banyak pendidikan yang membahas jujur tentang politik. Banyak warga belum memahami hak dan tanggung jawab dalam demokrasi sehingga mudah dimanipulasi atau terjebak pada politik identitas. Harusnya baik dari poin plus atau dari poin minus, kita sama-sama belajar apa sih kelebihan dan kekurangan demokrasi. Dengan kita belajar kelebihan dan kekurangan demokrasi, kita pasti dapat melaksanakan demokrasi dan dapat menjalankan demokrasi yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia tentunya. Baik, itu tadi adalah presentasi kami mengenai demokrasi. Walaupun masih banyak kelebihan, masih banyak kekurangan juga dalam demokrasi Indonesia, namun kita semua sebagai generasi rakyat Indonesia harusnya dapat melakukan hal yang lebih baik lagi untuk memperbaiki demokrasi yang ada di negara ini. Sekian dari kami, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.